Kisah pernikahan Siri yang semula tampak romantis di Malang justru berubah jadi mimpi buruk bagi Intan Anggraini. Perempuan asal Polehan, Blimbing ini harus menerima kenyataan pahit setelah hubungan singkatnya dengan pria bernama Ray berujung kekecewaan mendalam. Mereka bertemu saat bekerja di sebuah kafe di Kota Batu pada Februari 2026, lalu cepat menjalin asmara di hari Valentine. Kedekatan yang intens, ditambah janji kehidupan mewah seperti mobil, rumah, dan pernikahan di hotel berbintang, membuat Intan luluh dan percaya penuh, hingga akhirnya menerima ajakan menikah Siri pada 3 April 2026. Namun, semua berubah saat malam pertama mengungkap fakta mengejutkan bahwa sosok yang dinikahinya diduga seorang perempuan dengan identitas palsu. Intan syok, terpukul, dan baru berani menceritakan semuanya kepada keluarga keesokan harinya. Kecurigaan makin kuat setelah terungkap adanya dugaan manipulasi identitas serta permintaan pembuatan paspor dengan dalih perjalanan ke luar negeri. Merasa dirugikan dan ditipu, Intan akhirnya melaporkan kasus ini ke Polresta Malang Kota atas dugaan pemalsuan dokumen dan kemungkinan tindak pidana lain yang lebih serius. Awal perkenalan dengan yang mengaku namanya Ray itu seperti apa sih, Mbak? Kenalannya itu dia sebagai tamu di tempat pekerjaan saya dari awal Februari Di Batu ya? Iya. Di Batu. Terus waktu awal-awal itu dia ngakunya siapa? Apa memang ngaku dengan nama Ray atau nama lain atau gimana? Akunya bernama Ray. Oke. Asalnya dari Asalnya Jakarta. Jakarta. Sedangkan di Batu ada keperluan apa dia? Tapi staynya di Batu itu orang tua angkat. Orang tua angkatnya. Terus Mbak kok bisa tiba-tiba diajak menikah dan dijanjikan menikah, apa mungkin yang dijanjikan oleh si Ray ini, Pak? Dan masalah dijanjikan rumah, mobil, terus nanti pernikahan di hotel, MUA-nya Ivan Gunawan, terus nanti baju-bajunya juga dari Ivan Gunawan, terus bintang tamunya Judika, Adela, gitu, NDX, yang bagus-bagus ya pokoknya. Mbak pas ketemu itu sebelum menikah sempat apa mungkin istilahnya pacaran gitu atau mungkin Iya. jalan asmara? Berapa lama dengan Ray? Dari awal pacaran itu tanggal 14 Februari. 14 Februari itu ya? Iya. Pas ketemuan tanggal awal Februari itu. Iya. Mbak, selama proses pacaran itu dan sebelum menikah itu sudah pernah ke rumahnya Ray itu diajak berkenalan dengan keluarganya si Ray itu? Iya, yang di Batu. Yang di Batu. Tapi yang keluarga asli dari Jakarta, Makassar itu tidak pernah ketemu sama sekali. Oh, tidak pernah ketemu sama sekali. Jadi hanya yang di Batu. Ya, apa mungkin yang disampaikan oleh keluarganya si Ray yang di Batu itu, Mbak? Pernah ngobrol apa mungkin dengan keluarganya? Nggak pernah ngobrol apapun, Mas, juga orang tuanya juga nggak pernah bilang kalau dia perempuan atau apa, nggak pernah. Jadi hanya dikenalkan ini kok orang tua saya gitu aja mungkin. Iya. Kalau mengenalkan Mbak ke yang keluarganya di Batu apa sebagai apa, Mbak? Teman. Teman. Iya. Sama si Ray dikenal sebagai teman. Iya. Mbak, terus kabarnya apa sempat dijanjikan dapat Lamborghini dan tinggal di luar negeri itu seperti apa, benar Mbak memang? Dikasih Lamborghini sama mau diajak liburan ke Thailand itu memang siapa Mbak? Benar seperti itu. Iya. Untuk Lamborghini-nya sudah terbeli katanya atau hanya ngaku-ngaku saja? Dia bilang itu udah dibayar lunas, terus data-data saya juga udah dimasukkan di dealernya gitu. Mbak, awal mula akhirnya ketahuan bahwa si Ray ini perempuan seperti apa? Waktu malam pertama, Mas. Waktu itu ngapunten Mbak, gimana perasaannya, terus apa yang akhirnya dilakukan jenengan waktu itu ketika tahu? Saya shock, kaget,
takut dia mah. Terus tapi dianya masih meyakinkan saya kalau mau operasi gigi lagi. Mbak, ini kan sudah diusir ya dari rumah, sempat tinggal di sini 2 hari. Nah, setelah itu apa masih komunikasi dan kayak mendesak ke sampean gitu untuk mau nikah itu? Ngancem. Ya. Terakhir komunikasi apa dengan Siri? Dia bilang mau melaporkan balik saya atas tujuan pencemaran nama baik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian sudah lihat berita ini? Berita ini viral di TikTok, kasusnya pernikahan palsu yang terbongkar saat malam pertama. Jadi si mbaknya ini menikah dengan seorang perempuan yang mengaku sebagai laki-laki. Pernikahan tersebut terjadi pada tanggal 3 April 2026. Si mbaknya percaya pada laki-laki palsu tersebut karena selalu diiming-imingi oleh kehidupan yang mewah. Lalu pada saat malam pertama, terbongkarlah kalau si laki-laki palsu tersebut adalah perempuan. Kasusnya saat ini sudah dilaporkan di Polresta Malang dan aku harap semoga mbaknya segera mendapatkan keadilan. Di Malang geger nih, ada seorang istri ngelaporin suaminya ke polisi. Coba gara-gara apa? Gara-gara tuh bininya kaget, ternyata suaminya itu bukan laki-laki tulen. Dia memalsukan semua data-data seolah-olah dia laki-laki. Terus istrinya kaget nih, waktu malam pertama ternyata si Joninya itu cuma mainan. Tapi untungnya mereka cuma nikah siri, bukan nikah sah ya. Tapi apakah kalau nikah siri itu bisa cerai juga? Terus itu si ceweknya itu emang bisa juga disebut janda. Sedangkan dia aslinya nikah cewek sama cewek. Yang tahu coba komen ya. Korban nikah dengan wanita menyamar pria di Malang, diimingi Lamborghini dan rumah. Kita FYP neng berandaku kabari neng Malang kono ki enak seorang perempuan menikah dengan perempuan yang pura-pura menjadi laki-laki ngono lho kabar iki. Nah, akhirnya iki mergo wis konangan ya toh, mergo si perempuan sing jadi-jadian laki-laki iki mau akhirnya dilaporkan oleh seorang wanita kuwi mau. Nah, ini kabarnya seperti itu dan dugaan ini kan yo pemalsuan dokumen nopo piye ngono kabare yo mergo diiming-imingi Lamborghini dan sebuah rumah ngono. Nah, iki lek menurut pendapatmu iki piye kaya ngene kejadian kaya ngene iki? Seorang wanita di Malang dinikahi oleh sesama jenisnya dan taunya pada saat malam pertama. Wah, ini pasti kaget banget nih. Kok sama nih, ya kan? Tapi gue turut berduka cita dan di sini gue mau ngasih tahu 3 tips, 3 pertanyaan ampuh untuk mengetahui dia pria tulen atau tidak. Yang pertama, coba tanya dia pernah kejepit resleting atau tidak dan rasa sakitnya seperti apa. Yang kedua, ketika pertama kali disunat, dokternya pasti bilang enggak sakit kok, sakitnya kayak digigit. Digigit apa? Ya kan? Jerapah kah? Ya kan? Gajah kah? Ya, coba tanya. Dan yang terakhir, kecoa. Takut nggak dia sama kecoa? Apalagi kalau udah kecoa pakai fly mode, ya, mode terbang. Takut nggak dia? Kalau nggak takut, udahlah, langsung cabut aja. Turun dulu kayak kak, memang boleh sih cewek matre, tapi berpikir dong hari gini, tahun gini gitu Lamborghini. Makanya next ke depannya kalau kalian perempuan kalau bercanda itu biar memastikan sesekali bercanda itu cubit TFT-nya, tit gitu. Ya kan, jadi bisa tahu. Biasanya tuh kalau laki-laki tuh keras, nggak ada kayak kita gitu. Apalagi tuh kan merasa ditipu kan. Terus kalau aku sih boncengan naik motor, ya udah usil aja gitu. Kenapa? Seumur hidup kan lama. Dosa sih, dosa. Cuma semua kembali ke masing-masing aja gitu. Kalau aku kan seumur hidup lama. Sekarang udah jadi suami. Iki apa rek berita iki rek? Seorang perempuan tertipu karena menikah dengan perempuan. Berita ini menyedihkan sekaligus mengharukan. Saya turut prihatin mbak ya, karena saman keblondro, keliru golek pasangan. Tidak apa-apa wis, anggaplah apes wis saman. Cuman positifnya adalah bahwa mbaknya ini benar-benar nggak tahu kalau dia itu perempuan. Artinya belum pernah diopo-opo. Bagus ini. Zaman sekarang itu kayaknya susah sekali cari pasangan yang bener. Ini sekalinya bener,
yang dipilih oh ya nggak bener. Ini kok bisa senekat ini? Pasti karena ada sesuatu ya. Mungkin mbaknya ini tidak benar-benar cari tahu atau kesusu budal wingi mbak. Harusnya dicari tahu, dipastikan benar apakah dia ini pasangan yang tepat. Sak barang-barangnya pas, lagi pas. Terus hati gawe opo kayak pajangan. Akhirnya ya sudah, mau nggak mau harus diusut ini. Ini kok bisa begitu penipuan? Ya apa yang menurutmu? Zaman saya ini gak gampang boleh bojo. Kadang ada yang mau tapi nggak bener. Kadang ada yang memeti dan kesusu pengen dirabi tapi yo gak bener. Sekalinya cari yang bener, yo keblondro. Ikulah hati-hati sing kate rabi, dipastikan barangnya bisa digawe kerja apa enggak yang tepat menurut kamu.